Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini kembali. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tetap semangat di dalam bertalabul ilmi, untuk terus bersemangat di dalam mempelajari dan mendalami ilmu syar'i, agama yang menjadi pedoman hidup kita. Dan insya Allah kita akan teruskan kajian kita dengan kitab yang masih sama, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada di halaman 156. Pertemuan kita di Ramadan kemarin sampai halaman 156 paragraf pertama. Hari ini kita mulai dari paragraf yang kedua. Beliau di sini menyebutkan poin yang kelima, bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Ada 3 sebab kenapa syirik itu menjadi dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Ada 3 sebab. Sebab pertama adalah karena pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dalam kondisi tidak bertaubat. Pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dalam kondisi tidak bertaubat dari kesyirikannya itu. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya, antum tulis nama surat dan nomor ayatnya saja cukup. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama di ayat berikutnya juga senada Allah menyampaikan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu sebab yang pertama, karena pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati dalam kondisi tidak bertaubat. Artinya akan terus dalam siksaan. An-Nisa 48 dan 116. Adapun catatan kapan dia tidak akan diampuni, yaitu saat dia mati dalam kondisi tidak bertaubat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 217. Al-Baqarah 217. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka gugurlah semua amal solehnya baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau seorang musyrik itu sempat bertaubat dan taubat dengan taubatan nasuha sebelum dia wafat, maka dia masih mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni adalah ketika dia mati tetap dalam kondisi musyrik. Itu sebab yang pertama. Karena pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah karena kesyirikan merupakan sebab yang menjadikan seorang hamba kekal di dalam neraka. Syirik adalah dosa yang menjadikan seorang hamba kekal di dalam neraka. Kekal itu artinya selama-lamanya. Di saat kaum mukminin pelaku dosa besar sekalipun dan banyak begitu dosanya,
pada akhirnya dia akan dikeluarkan juga dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian pindah ke surga, maka orang-orang musyrikin ini tetap berada di dalam neraka. Sampai kapan? Sampai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Afwan, ayat ke-6. Ayat ke-6. Khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab, baik dari kalangan orang-orang musyrik, maka mereka akan berada di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang musyrik. Jadi kafir itu terbagi menjadi dua. Ya, kafir ahlul kitab, kafir musyrik. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka akan fi nari jahannam khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka akan di dalam neraka jahanam. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa syirik merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah karena kesyirikan akan membuat amal soleh kita tidak berguna, jadi tidak berguna. Kesyirikan akan membuat amal soleh kita jadi tidak ada artinya, jadi tidak ada nilainya, tidak berguna, tidak bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Ya. Kita itu kan beramal soleh, sekecil apapun, sesederhana apapun amal soleh itu kan pengennya ada catatan amal soleh itu di sisi Allah. Ada catatan ganjarannya, nanti kita menikmati walaupun dari amal yang sederhana. Nah, orang-orang musyrik, betapapun besar amal soleh mereka dan banyak, ketika mereka masih musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan berguna bagi mereka. Dalilnya disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan gugur seluruh amalan solehmu, tidak ada nilainya lagi, dan kamu pasti akan jadi orang yang paling rugi. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan. Ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Ini ditinjau dari levelnya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu artinya menghapuskan, menggugurkan nilai amal soleh kita. Adapun yang kecil tidak. Akan tetapi jangan terkecoh, terjebak dengan kata-kata kecil ini yang kemudian jadi disepelekan. Tidak bisa begitu. Syirik kecil tetaplah syirik, ya. Syirik kecil tetaplah syirik. Nah, syirik besar yang beliau sebutkan di sini, satu itu nanti itu, ya, itu berkenaan dengan syirik dalam uluhiyah, ya. Padahal syirik besar bisa terjadi juga dalam rububiyah, tapi tidak disebutkan oleh beliau, rahimahullahu taala di sini. Jadi syirik besar pertama terjadi pada rububiyah Allah, meyakini bahwa ada pihak lain yang menguasai alam ini. Ada pihak lain yang ikut mengatur alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah yang dibahas sama beliau di sini, syirik besar dalam uluhiyah. Yaitu dalam peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba, harusnya dia persembahkan kepada Allah, malah dia persembahkan kepada Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dalam hal-hal yang menjadi ibadah dirinya kepada Allah taala. Dan yang ketiga, syirik besar dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang jatuh dalam perbuatan syirik dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Itu orang-orang yang meyakini bahwa ada pihak lain yang memiliki sifat sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Meyakini bahwasannya wali ini nih selalu hidup, tidak pernah mati. Ya. Atau jangan cuma wali deh, nabi sekalian. Nabi ini selalu hidup sebagaimana hidupnya manusia pada umumnya, walaupun sudah dimakamkan, sudah dikubur. Nah, ini namanya syirik dalam sifat. Karena yang maha hidup itu cuman Allah Subhanahu wa taala.
Kan masih ada orang-orang yang seperti ini yang meyakini bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu hidup tidak mati, ya. Maka syirik besar ya tidak hanya terjadi pada uluhiyah saja, akan tetapi juga dalam rububiyah, tetapi juga dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beliau sampaikan di sini adalah dalam uluhiyah, karena memang yang paling banyak terjadi syirik besar dalam uluhiyah, ya, syirik besar dalam uluhiyah. Yang pertama ada tapi nggak banyak, ya, syirik besar dalam rububiyah. Yang ketiga juga ada tapi nggak banyak. Tapi yang kedua banyak, ya. Dia masih meyakini Allah lah yang menguasai alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, mengatur dan seterusnya. Dia juga meyakini yang maha hidup itu cuman Allah, yang maha memberi rezeki Allah, yang maha kuat itu cuman Allah. Tapi kesalahan dia terjadi pada apa? Uluhiyahnya. Saat harusnya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah saja, dia malah persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di sini lebih fokus dalam pembahasan syirik besar dalam bab uluhiyah. Definisinya bisa kita lihat, ya. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Kira-kira syirik dalam bab apa ini? Uluhiyah, ya, dalam bab uluhiyah. Seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau bernazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, syaitan dan lainnya. Dan ini juga masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan tidak seolah tidak aneh ketika ada seorang yang notabene-nya adalah dai ikut mendakwahkan pemahaman sesat seperti ini dengan bahasa-bahasa yang sok bijak, ya. Kita ini kan hidup di dunia ini tidak sendiri, berdampingan dengan makhluk yang lain, ya. Kita juga punya kewajiban untuk mengasuh mereka. Bahasanya bagus. Kita juga punya kewajiban untuk memelihara mereka. Mereka di sini maksudnya jin-jin itu, ya. Maka ketika kita memberikan sembelihan untuk jin-jin itu bukan berarti kita sedang mempersembahkan. Ada bahasa-bahasa seperti itu, ya, dari orang-orang yang notabene-nya diulamakan oleh masyarakat kita. Ya, pertanyaannya siapa yang membebani kita tugas dengan tugas seperti itu? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah nyuruh kita memelihara jin-jin tersebut, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, Nabi SAW tidak pernah memberikan contoh kepada kita untuk hidup berdampingan dengan mereka dengan cara seperti itu, enggak ada. Ya. Ya, kita sudah hidup di alam kita, mereka hidup di alam mereka, dan Nabi SAW sudah memberikan petunjuknya bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kejahatan mereka, ya. Misalnya ketika melepas pakaian mengucapkan bismillah, ya. Ketika masuk kamar kecil mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya, dan lain sebagainya. Singgah ke tempat yang baru, sudah diajari doa oleh Nabi SAW, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada Nabi SAW ajarkan kalau kamu singgah ke tempat yang baru, kasihlah, ya, 1 ekor ayam di sana, ya, atau paling tidak buah-buahan dengan telur biasanya begitu. Enggak ada, ya. Hanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Atau seorang takut kepada orang mati, mayit, yang menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya, atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat ataupun mudarat, atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, dan selain itu dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini praktik-praktik kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Tidak hanya di negeri kita saja, di tempat lain pun juga terjadi hal yang sama. Kesyirikan modelnya enggak jauh daripada yang beliau sebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u ma'allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi bencana kepadamu dari selain Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberi tahu kepada manusia, ya,
seawam-awamnya manusia itu, kalau kamu mau nyembah, jangan sampai kamu nyembah sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat, juga nggak bisa ngasih mudarat, ya. Jangan sampai. Artinya dalam artian memang yang menentukan datangnya sebuah manfaat itu dia, yang menentukan jauhnya terhindarnya dia dari mudarat itu memang dia. Jangan sampai kamu menyembah yang seperti itu. Kalau kamu sampai melakukannya, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu berarti menganiaya dirinya sendiri, ya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang mestinya nggak boleh dilakukan. Menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat, menyembah sesuatu yang tidak dapat membahayakannya. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridaka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana tersebut kecuali hanya Dia saja, yaitu Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu darimu. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak seorang manusia yang benar-benar masih dalam kebingungan, kebimbangan kepada siapa dia harus menyembah. Allah beri dia panduan. Pertama, jangan nyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Kemudian sisi yang kedua, Allah kenalkan siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang Allah kenalkan kepada hambanya di dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107 ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan yang bersifat mutlak, yang bersifat absolut. Di mana kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan satu keburukan buat kamu, enggak ada yang bisa menghalanginya. Enggak ada. Dan sebaliknya juga ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan satu kebaikan buat kamu, enggak ada siapapun yang dapat menghalanginya, enggak ada sama sekali, ya. Bahkan semuanya satu alam semesta ini bersatu padu untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak bisa. Dan manusia harusnya itu kalau dia benar-benar mengoptimalkan akal sehatnya, dia mau menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Karena siapa lagi yang istilahnya mengikrarkan, ya, bahwa dirinya itu seperti ini kondisinya. Ada nggak pemimpin dunia ini yang sampai mengikrarkan bahwasannya dirinya itu memiliki keinginan yang absolut, yang nggak bisa dihalangi oleh siapapun? Nggak ada. Kalaupun ada, pasti jadi bahan tertawaan, ya. Bahkan Tuhan-Tuhan orang musyrikun, Tuhan-Tuhan orang kufar pun nggak ada yang sampai menyatakan begini. Satu-satunya yang begitu yakin, mantap, percaya diri menyatakan hal yang demikian cuman Allah Subhanahu wa taala. Sayalah yang memiliki kehendak yang bersifat mutlak, yang bersifat absolut, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau saya ingin menimpakan satu keburukan, nggak ada yang bisa menolaknya. Sekalipun semuanya bersatu padu untuk menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan juga kalau saya menginginkan satu kebaikan, karunia bagi seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya juga. Nah, ini juga merupakan tauhid rububiyah kita kepada Allah Ta'ala, termasuk tauhidul asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, ya, mutlaqah, yang sempurna, yang tammah, yang kamilah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang mukmin benar-benar meyakini poin yang disampaikan dalam surah Yunus ayat 107 ini, itu sebenarnya akan memberikan kekuatan dan keberanian pada dirinya, ya. Dia ingin melakukan kebenaran, takut rasanya, takut dicemooh, atau takut direndahkan, atau takut disakiti. Ingat ayat ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu kebaikan buat kamu, enggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu keburukan bagi kamu, enggak ada yang bisa menghalanginya. Artinya, kalau sampai kamu terkena keburukan, memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak berarti Allah sedang menghinakan kamu, tidak berarti. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditimpa berbagai macam keburukan, kesusahan. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, bukan orang-orang musyrikun itu yang hebat, bukan. Sekalipun mereka bersatu padu seperti dalam kisah banyak peperangan yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW lawan mereka,
Banyak sekali mereka jumlahnya, akan tapi tetap tidak bisa mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal dalam neraka jika dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan belum bertaubat darinya. Ya, makanya kalau kita barangkali dulu pernah belum tahu, belum belajar, pernah melakukan kesyirikan, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali dosa syirik tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Enggak mustahil kita pernah. Namanya aja kita manusia melewati fase sempat enggak tahu, sempat belum ngerti, sempat belum belajar, barangkali dulu pernah, ya. Kan dulu sering tuh ada orang atraksi di pasar malam tuh, ilmu kebal biasanya. Ya, nanti habis itu yang dia jual jimat-jimat, pernah pengen punya kayak gitu dulu. Keren banget begitu, ya. Dibacok nggak mempan, ya. Rasanya keren banget, sampai ada kepengenan punya. Kan pernah, berarti kita dulu pernah punya, pengen kayak begitu, ya. Sesali dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan jangan pernah, ya, menyepelekan potensi-potensi yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa perbuatan syirik, sekalipun dalam masalah keyakinan bukan perbuatan. Ya, kalau sampai ada tontonan, bacaan yang berpotensi menjerumuskan kita dalam perbuatan syirik, lebih baik dihindari saja. Nggak usah, cuman pengen tahu saya, ya. Oh, saya juga udah belajar tauhid, udah belajar syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masa syirik juga sih? Nggak mustahil, ya, nggak mustahil. Ya. Banyak orang-orang yang akhirnya menyimpang karena awalnya kepengen tahu, ya, awalnya kepengen tahu, kemudian tertarik, akhirnya begitu menikmati, ya, kesesatannya itu hingga akhirnya dia pun jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, syirik besar ada banyak. Sedangkan di sini akan disebutkan 4 macam saja. Yang pertama, syirik dalam doa. Yaitu di samping ia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Jadi syirik itu bukan berarti hanya sekedar berdoa kepada selain Allah, enggak. Dia kepada selain Allah, tapi juga kepada Allah pun itu juga disebut sebagai syirik, ya. Karena syirik itu artinya menduakan begitu, menyekutukan. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal di lautan, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Berdoa hanya kepada Allah saja. Namun tatkala kami selamatkan mereka kembali ke darat, mereka lagi-lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid daripada ayat ini adalah di akhir ayat Allah menyebut mereka menyekutukan Allah. Di awal ayat Allah menjelaskan bahwa mereka juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang namanya syirik dalam doa. Berdoa kepada selain Allah walaupun juga masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa kepada kedua-duanya saja, ya, itu sudah musyrik, apalagi yang berdoa hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih berat lagi, lebih parah lagi kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi syahid atau poin utama daripada ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 65 adalah di akhir ayat Allah menyebutkan mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di awal ayat Allah menjelaskan bahwa mereka juga masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun berdoa kepada Allahnya hanya dalam kondisi genting saja. Ya. Kalau dalam kondisi lapang, mereka udah mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi genting, cuman kepada Allah mereka berdoa. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, di masa hidup beliau 400-an tahun yang lalu mengatakan bahwasanya musyriki zamanina aghladhu syirkan. Bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita ini itu syiriknya lebih berat, lebih parah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di masa kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi suka maupun duka. Ya, dalam kondisi lapang maupun sempit mereka musyrik. Lagi senang perginya ke dukun, ya, atau perginya ke doa-doa ke kuburan-kuburan.
Nanti lagi susah, gitu lagi. Ya, doa minta-minta sama kuburan lagi. Adapun musyrik di zaman Nabi SAW enggak begitu. Bagaimana mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Ankabut 65 ini? Musyriknya hanya ketika dalam kondisi lapang saja. Tapi dalam kondisi sempit, udah tuh enggak ada yang minta-minta sama ya, Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal dan lain sebagainya, enggak ada. Semuanya minta cuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga sekaligus menjadi dalil bahwa doanya orang musyrik pun kalau berdoa kepada Allah saja pasti dikabulkan. Sekali lagi, doanya orang musyrik pun kalau doanya cuma kepada Allah saja pasti dikabulkan. Apalagi doanya seorang mukmin, tentu lebih dikabulkan lagi. Yang berstatus musyrik saja, kalau dalam satu kesempatan dia berdoa cuma kepada Allah, itu dikabulkan. Bagaimana dengan seorang hamba yang sedari awal mukmin, ahli tauhid? Tentu peluang untuk dikabulkan doa dia oleh Allah semakin besar, lebih besar lagi. Ya, ini orang-orang musyrik ini yang minta selamat kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah. Artinya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syirik dalam doa. Yang kedua, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Yaitu dia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kegemerlapannya, dalam amal solehnya maksudnya, dalam ibadah-ibadahnya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Ya. Untuk menjelaskan ayat ini kita bisa kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Ada siapa aja tuh? Ada seorang ahli ilmu, ada seorang mujahid dan ada seorang dermawan. 3 orang. Ya. Dan 3-tiganya, baik mujahid, baik ahli ilmu, baik dermawan ini, ketika mereka melakukan amalan istimewanya masing-masing, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Mujahid berkata, saya berjihad di jalan-Mu ya Allah untuk meninggikan agamamu dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta walakinnaka liyuqal innaka jari, innaka syuja. Kamu bohong. Ya, kamu berjihad bukan untuk membela agamaku, akan tapi supaya kamu disebut sebagai pemberani, pahlawan dan lain sebagainya. Wa qad qil, kata Allah Subhanahu wa taala, dan harapan dipuji seperti itu sudah kamu dapatkan. Tadi Allah bilang apa di sini? Di baris kedua tuh, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kamu pengennya dipuji, kami kasih. Ya. Kamu pengennya diperhatiin sama orang, kami bikin orang perhatian sama kamu. Ya. Tapi hasil akhirnya apa? Dicampakkan ke dalam neraka. Allah mengatakan di sini apa? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ahli ilmu, ya, sama-sama lagi-lagi menyampaikan ilmu, katanya supaya untuk mengajari manusia, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, kata dia, kata Allah, bohong. Ya, akan tapi kamu melakukan itu semua liyuqal innaka alim. Kamu melakukan itu semua supaya kamu dianggap sebagai orang yang alim, supaya kamu disebut sebagai ustadz, supaya kamu disebut sebagai aktivis dakwah dan lain sebagainya. Wa qad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Ya, teman-temanmu mengakui kamu sebagai orang yang sangat berperan aktif dalam dunia dakwah. Pujian itu sudah kamu dapatkan. Ya, persis seperti yang Allah bilang tadi apa? Kami berikan kepada dia penuh. Kamu pengennya dipuji, kami bikin orang muji kamu. Kamu pengennya diperhatiin sama orang, kamu bikin orang perhatian sama kamu, dan itu sudah kamu dapatkan. Ya, dia pun juga dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berderma, yang berinfak supaya mendapatkan pujian, disebut sebagai orang yang dermawan. Ya,
orang yang ringan tangan, mudah membantu dan lain sebagainya. Dan hal itu juga sudah kamu dapatkan, ya. Maka ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, wal ajab anna alladhi ya'malu lil akhirah yanalu dunya wal akhirah. Suatu hal yang mengagumkan adalah seorang yang benar-benar beramal untuk akhirat, pada akhirnya dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, ini suatu hal yang mengagumkan dan selalu terjadi begitu. Wal ajab annal ladzi ya'malu lil akhirah yanalu dunya wal akhirah. Suatu hal yang mengagumkan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adalah seorang yang beramal untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar untuk Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan dia dunia dan akhirat. Bukan cuma akhirat saja tapi juga dunia dan akhirat. Sebaliknya kata beliau, wa annal ladzi ya'malu lid dunya yakhsaru dunya wal akhirah. Adapun orang yang beramal soleh, tujuannya duniawi, dia rugi dunia akhirat. Malah kehilangan dunianya, malah kehilangan akhiratnya, ya. Nah, ini penting bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan niat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepada Allah. Udah jelas, udah terang-terangan, ya, disuruh untuk mendurhakai Allah malah ditaati, malah dituruti, ya. Ini syirik dalam ketaatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab, maksudnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan dari selain Allah. Wal Masih ibnu Maryam, begitu juga Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja yang Maha Esa, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, Maha Suci daripada apa yang mereka sekutukan, ya. Ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim saat itu belum masuk Islam, tidak terima, ya. Kami tidak pernah menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak pernah menuhankan ahbar kami, alim-alim kami, enggak pernah. Maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yuharrimuna ma ahallahu Allah fatuharrimuna?" Bukankah ulama kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Misalnya apa? Rahib-rahib itu meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah, pendeta-pendeta itu, ya. Padahal pernikahan dihalalkan atau diharamkan oleh Allah? Dihalalkan. Oleh pendetanya diharamkan, dan oleh umatnya ikut mengharamkan juga. Mereka ikut meyakini bahwa yang namanya seorang rahib, pendeta nggak boleh menikah. Kalian ngikut-ngikutin, ya. Allah bilang halal, pendeta kalian bilang haram, kalian ikut bilang haram. Awalaisa yuhilluna ma harramahullah fatuhilluna? Dan bukankah mereka, pendeta-pendeta kalian itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya benar, memang itu yang terjadi. Pokoknya kalau udah apa kata pendeta kami, ya itu yang jadi pegangan kami. Mereka bilang halal, ya halal walaupun Allah bilang haram. Mereka bilang haram, ya haram walaupun Allah bilang halal. Maka kemudian Nabi SAW pungkasi ucapannya itu dengan mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan terhadap pendeta-pendeta kalian. Jadi yang namanya nyembah itu nggak harus sujud-sujud, nggak harus, ya, mengikuti setiap arahannya secara membabi buta tanpa mempertimbangkannya lagi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bentuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam Islam ini diperingatkan untuk jangan sampai mengkultuskan individu-individu tertentu, ya. Terhadap Rasulullah SAW saja kita tidak boleh menyanjung berlebihan, karena bisa berpotensi menjatuhkan kita dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri yang melarangnya. La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam secara berlebihan, ya. Tapi qadarullahnya
praktik semacam ini, fenomena semacam ini terjadi juga di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Pokoknya apa kata ustadznya, ya itu. Pokoknya apa kata kiainya, ya itu. Derek fulan, ya. Pokoknya apa kata fulan ini, wis sami'na wa ta'na. Sekalipun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah disampaikan ayatnya ini. Ayat itu kan nggak mungkin salah, ya. Kalau hadis salahnya itu kemungkinan salahnya dari jalur periwayatan saja, ya. Karena ada hadis yang lemah, ada juga hadis yang palsu. Kalau ayat coba, ada nggak ayat yang lemah? Nggak ada, ya. Ayat nggak ada yang lemah. Udah disampaikan ayatnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Katanya Ustadz ini boleh dalam kondisi darurat. Katanya boleh, ya. Padahal ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, yang namanya darurat itu harus ditakar dulu, enggak semua disebut darurat, belum apa-apa udah darurat, ya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di kalangan mereka yang notabene-nya juga seorang pelajar. Bahkan yang notabene-nya di kalangan mereka yang juga seorang talibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu agama. Sudah lewat isya kayaknya ini, ya. Tapi masih cukup panjang lanjutannya, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.